Ya shalom, selamat malam. Malam hari ini saya akan sampaikan ya kita sebagai pendoa. Justru saya juga sampaikan kita malam hari ini dengan singkat saya akan sampaikan bagaimana kita belajar daripada Rasul Paulus berdoa. Nah saudara ini yang dikasih Tuhan, kita para pendoa khususnya harus memiliki pengajaran rohani. Nah seperti yang dimana dikatakan di 1 Timotius, saya ambil 1 Timotius pasal 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ambil dari kata kejarlah, ya, kejarlah. Nah dari pembacaan ini saya bahas hanya kejarlah. Kata kejar diterjemahkan dari kata Yunani ya, dioko. Nah kata ini diterjemahkan mengejar dan bermakna memberi pada saudara, ya, diri saudara kepada sesuatu dan berusaha keras kita mengejarnya. Nah kebanyakan daripada kita saudara yang dikasih Tuhan, kita memiliki tujuan alami atau doa-doa secara fisik. Itu tidak salah atau spesifik. Itu juga benar, ya, itu juga tepat. Tapi malam hari ini saya mau ngajak saudara kita, topik doa kita menunjukkan kenyataan kita, ya, jarang berdoa meminta hal-hal rohani seperti yang dari Rasul berdoa, yaitu minta kerendahan hati, kasih dan kekudusan Tuhan melingkupi kehidupan kita sebagai pendoa-pendoa syafaat. Nah, kita seringkali berdoa untuk perkara-perkara nyata seperti uang, itu tidak salah, ya, pemulihan keuangan, itu benar. Untuk pertumbuhan jumlah gereja, jumlah pendoa, itu juga tidak salah. Tetapi mari malam hari ini saya mengajak saudara, kita berdoa untuk hal-hal yang rohani. Sepertinya kelihatan seperti bayangan atau abstrak. Tetapi inilah saudara kita akan menyadari bahwa Rasul Paulus lebih memilih berdoa untuk hal-hal rohani. Seperti roh hikmat dan pewahyuan. Nah ini cara Rasul Paulus berdoa. Dia selalu meminta, mengajar kepada jemaatnya, ya. Di Efesus dikatakan minta roh hikmat dan pewahyuan. Nah untuk itu saya kembali ngajak saudara membaca di satu ayat Efesus 1 ayat 17 berkata demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita seluruh bukan hanya pendoa, sebetulnya kita harus belajar, ya, untuk anak-anak Tuhan, kaum beriman yang percaya, kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah itu dengan mengenal dengan benar. Berarti kalau mengenal dengan benar, ada yang mengenal kurang benar, bahkan mungkin tidak benar. Ya, kita daripada bahasa ini. Jadi kenapa ini begitu penting doa dari Rasul Paulus? Mari kita belajar, ya, bersama. Nah, maksud Rasul Paulus berkata seperti ini. Tanpa wahyu Roh Kudus, roh kita akan tetap gelap. Tanpa pewahyuan daripada Roh Kudus, roh manusia kita ini tetap gelap, ya. Hidup roh hanya berarti sekarang mempunyai kemungkinan untuk menerima wahyu Allah. Tidak berarti roh itu sendiri mampu bersaksi dengan manusia kita sendiri dan secara bebas. Nah untuk itu setiap kita pendoa-pendoa kita harus meminta hikmat pewahyuan, minta tuntunan Roh Kudus, ya, apa yang Tuhan taruh di dalam roh kita untuk didoakan. Nah untuk itu Rasul Paulus ngomong awal dia juga doa dengan roh dan doa dengan akal budi. Nah akal budi secara akal budi kita, cara kita berpikir, opini kita, kehendak kita. Itu juga tidak salah dari awal, tapi setelah itu kita membiarkan Roh Kudus menuntun roh manusia kita
untuk memimpin kita, untuk menuntun kita, supaya sesuai kehendak Allah apa yang kita harus doakan. Nah, saya percaya kalau Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya kita berdoa, pasti itu kehendak Allah, dan saya percaya itu 100% pasti dijawab doa itu. Haleluya, karena kehendak Allah. Nah, Roh Kudus tidak pernah menganggap atau memperlakukan manusia seperti mesin, ya. Ia tidak bermaksud meminta atau memaksa kita. Nah, saudara yang dikasihi, tetapi apabila di antara kamu manusia mengikuti dia secara membuta, bahkan kekurangan hikmat, di mana dikatakan Yakobus hendaklah hal berbuat baik. Selain itu, ia menyatakan kehendaknya dari roh manusia, bagian paling dalam dari diri manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi roh manusia itu adalah hati nurani kita yang terdalam. Nah, jadi untuk itu kita sebagai pendoa-pendoa minta hikmat dan wahyu supaya Roh Kudus menuntun hati kita, hati nurani kita yang terdalam ini yang mengikuti kehendak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pimpinan Allah melalui Roh Kudus dalam roh manusia kita, ya, meminta kepada Allah yang memberikan semua orang dengan murah hati. Jadi kalau Roh Kudus memimpin saudara dan saya dan Tuhan, ya, kalau kita punya hikmat, artinya kita bisa berdoa dengan murah hati. Karena ada pimpinan Roh Kudus. Sehingga di dalam hati kita tidak pernah terjadi kekacauan. Ya, tidak ada kekacauan. Dan tidak ada doa itu kabur. Ya, kehendak kita tuh kabur atau abu-abu. Enggak jelas mau doa apa ini. Ya kan? Mau doa apa? Kalau hati kacau, ya kan? Pikiran pasti jiwa ini enggak tenang. Sehingga gimana kita bisa berdoa? Nah, untuk itu mintalah hikmat dan wahyu, maka Roh Kudus bisa menuntun kita. Sehingga yang ketiga, 1 tidak kacau, 2 tidak kabur, 3 membodohkan. Yang atau memaksa. Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Roh Kudus mengalir berdoanya. Pasti setiap saat Roh Kudus ada membawakan. Nah, ini juga doa-doa saya. Ya, setiap hari, bukan hampir, setiap hari. Dari pagi sebelum saya keluar saya sudah minta kepada Allah Roh Kudus. Roh Kudus, ya Bapa, dalam nama Yesus, berikanlah kami ini hamba-hamba-Mu. Damai sejahtera Allah turun dari surga dalam hidup kami. Sukacita di dalam Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari sampai siang, sampai sore dan malam hari ini. Dan saya percaya ketika kita minta damai sejahtera Allah dan ada sukacita dalam Roh Kudus menyertai roh manusia kita, saya percaya sepanjang hari itu pasti ada damai sejahtera daripada Tuhan, ada sukacita yang baru atau anggur yang baru, anggur yang manis, sehingga hidup kita kemanapun kita pergi, bukan hanya di dalam gereja, tapi di marketplace, ya, di mana-mana ada anggur baru. Maka terpancarlah dari wajah kita, ya, ada kemanisan, ada senyum, dan orang hidup, orang di marketplace melihat kita dimanapun, apapun karir kita, apapun jabatan kita, ada terpancar kehidupan Kristus melalui hidup kita masing-masing sebagai pendoa. Dan saya percaya perkataan daripada saudara, orang mendengarnya, ya, menyejukkan hati. Dan orang-orang mendekat kepada saudara tidak rasa gatal atau tidak rasa duduk dekat duri. Pasti ada rasa kenyamanan. Pasti ada rasa, ya, ketentraman. Kenapa? Karena saudara memiliki damai sejahtera Allah dan sukacita di dalam Roh Kudus. Haleluya. Nah, apa saja yang berasal dari roh-roh jahat memiliki ciri-ciri berikut. Ini dari roh-roh jahat. Jadi kalau tadi dari Roh Kudus, saya catat ada 4, ya, ada damai sejahtera, ada anggur yang baru. Jadi apa saja yang berasal, saya ulangi sekali lagi, daripada roh-roh jahat memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, masuk dari luar.
Roh jahat itu bukan dari dalam, bukan dari roh manusia. Itu dari luar. Nah, dari luar itu dari mana, Pak? Dari luar, saudara, kebanyakan dari pikiran. Iblis hanya bisa masuk dari pikiran manusia. Pikiran itu ada di mana? Ada di jiwa. Makanya tuh manusia terdiri daripada 3 bagian, tripartit, roh, jiwa, tubuh. Ya, roh yang tadi pertama kita katakan, jiwa itu pikiran. Nah, jangan selalu iblis itu masuk dalam pikiran kita, yaitu bagian daripada jiwa. Jadi areal jiwa kita ini, pikiran kita ini adalah area atau zona peperangan bagi iblis untuk masuk menggoncang pikiran kita. Tidak pernah keluar dari bagian yang paling dalam dari diri manusia, nggak pernah. Iblis pasti dari jiwa kita dia masuk. Ya. Nah, tidak pernah merupakan wahyu. Iblis tidak bisa memberikan kita wahyu, intuisi dari dalam kita. Nah, dikatakan roh, jiwa. Roh pun ada 3 bagian. Ya, dari hati nurani atau roh manusia kita ada 3 bagian. Hati nurani, intuisi, dan komunikasi. Ketika saudara diberikan wahyu, hikmat dan wahyu, maka ketika Roh Kudus berbicara kepada roh saudara, dan di situ akan keluar intuisi. Apa itu intuisi, Pak? Itu pengetahuan yang datangnya daripada Allah seketika hingga memberikan kita pengertian akal budi, akal budi rohani. Sehingga apa yang dibicarakan Roh Kudus, sehingga akal budi rohani kita mengerti kehendak Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Roh Kudus berbicara kepada kita tidak melalui jiwa kita, melalui roh manusia kita. Nah, ketika Roh Kudus, saya ulangi, tolong dengar baik-baik. Roh Kudus berbicara kepada hati nurani kita atau roh manusia kita, maka itu di situ timbul satu intuisi, artinya satu pengertian. Ya, kalau saudara intim dengan Tuhan, pengertian kehendak Allah, maka intuisi itu memberikan kita pengertian. Ya, karena kita orang percaya memiliki akal budi rohani, langsung kita mengerti yang dibicarakan oleh Roh Kudus. Maka seringkali orang berpikir karena kita mengerti seolah-olah dengar dari audible. Sepengetahuan saya sampai hari ini Roh Kudus tetap berbicara kepada roh. Enggak ada jiwa kita, artinya telinga jasmani kita. Ya, kalau di zamannya Musa memang Allah berbicara muka dengan muka. Maka Musa mendengar secara audible. Sama dengan Samuel. Maka Nabi Eli bilang, kalau Tuhan berbicara, bilanglah, berbicaralah Bapa. Itu audible. Tapi hari ini Roh Kudus berbicara, saya percaya. Nah, ketika kita memiliki akal budi rohani, kita mengerti. Banyak orang pikir itu dengar daripada telinga jasmani. Sebenarnya itulah intuisi sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, kalau Tuhan mau berdoa untuk kota Palembang ini, kita berdoa untuk kota. Kalau Roh Kudus bilang berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa. Nah, sering tiba-tiba di sini Roh Kudus berbicara kepada roh saya untuk sesuatu. Maka kita berdoa, pasti itu berhasil. Karena kenapa? Sesuai kehendak Allah. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan, datang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tidak pernah merupakan wahyu dari intuisi, melainkan berupa angan-angan. Datang seperti dengan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi seringkali Roh Kudus berbicara kepada kita bukan dengan angan-angan kita. Apa itu angan-angan? Angan itu hasil daripada pikiran manusia kita. Pikiran itu hasil daripada produksi otak kita. Nah, ketika kalau hikmat berbicara, Tuhan memberikan kita hikmat, iya kecerdasan melalui roh kita, pengertian. Kita bisa berkata seketika teringat dengan firman Tuhan, kita memberikan kita kecerdasan, kepintaran. Nah, itu namanya hikmat pewahyuan. Wisdom and knowledge. Haleluya. Nah, itu bahasa Maduranya. Nah, kita harus mengerti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat, menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah tiba-tiba terlintas. Itulah namanya hikmat. Ya, hikmat itu datang daripada Tuhan. Benar, itu hikmat ada. Hikmat manusia itu namanya kecerdasan daripada manusia. Tapi Tuhan kita juga memberikan kita hikmat. Tapi hikmat daripada Tuhan. Nah, saya nggak usah lanjut ke sana kan. Saudara pasti mengerti, ya kan? Ya mungkin dunia nganggap kita ini hikmat Tuhan itu nggak apa-apa. Justru apa yang dianggap bodoh oleh manusia, kata Rasul Paulus, ya kan? Hikmat Tuhan memalukan, ya kan? Kecerdasan manusia. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, selalu maksa, penuh rangsangan dan mendesak, minta. Ini roh jahat yang memerintah. Selalu memaksa, penuh rangsangan dan mendesak, meminta tindakan segera. Tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berpikir, merenungkan atau memeriksa. Saudara mendesak. Nah, ini dari roh jahat. Sehingga tidak memberikan manusia itu kesempatan untuk berpikir. Jadi manusia itu didesak, tergopoh-gopoh. Iya kan? Tergopoh-gopoh. Alkitab bilang kan kita harus jangan gopoh-gopoh. Tapi cara kerja iblis memberikan kita kerja gopoh-gopoh. Sehingga kita kerja. Kalau gopoh-gopoh kita melangkah pasti langkahnya salah. Ya, atau sedang emosi. Yang dimana gembala kan seringkali khotbah berkata, kalau sedang emosi jangan ngambil keputusan. Sedang kita marah-marah, ya hari-hari ini kan khotbah marah-marah. Kalau kita lagi marah-marah, kita ngambil keputusan, pasti salah. Itu maksud dari gembala. Ya kan? Atau memilih-milih orang, pasti salah pilih apapun yang dipilih. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ketiga, membuat pikiran orang menjadi tumpul. Nah, ini kerjaan iblis. Apa artinya tumpul? Yang saudara ngerti kan pisau tumpul. Ini buat pikiran kita tumpul, kata Alkitab. Pikiran kita tumpul berarti kita nih pikiran kita kurang, ya, mengembang pengetahuan, kurang pengetahuan. Kurang kecerdasan, alias kurang pinter, ya. Tahu saudara kurang pinter? Tahu ya? Ya kurang pinter itu kan sama dengan bodoh. Ya kalau kurang pinter itu berarti bodoh. Nanti bilang bodoh kan nggak enak. Ya maaf ya, kurang pinter. Nah, jadi dikatakan membuat orang tidak mampu berpikir. Kalau Roh Kudus enggak. Dia berbicara kepada roh kita. Ada intuisi sehingga pikiran kita mengerti dan kita melakukan lemah lembut dengan keinginan dia. Itu cara Roh Kudus suruh. Kalau ini enggak ada lakukan aja, lakukan saja gitu. Nah, jadi semua berasal dari roh-roh jahat, entah adikodrati atau biasa yang alami melalui membuat orang Kristen tidak bisa memakai pikiran dengan wajar, ya. Dengan wajar artinya dengan normal. Nah, seperti itu. Saya dengan cepat, ya. Tetapi apa saja yang berasal dari Roh Kudus tidak seperti itu. Nah, di mana di Amsal 1 ayat 2 berkata, hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dipimpin oleh Roh. Saudara boleh catat Roma 8 ayat 4. Nanti saudara baca di rumah 4 sampai 17. Ya, mengingat waktu saya cepat. Jadi kita dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman. Haleluya. Nah, di mana Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Lah kalau saudara intim dengan Tuhan, ada hubungan, nah, maka Tuhan akan memberi saudara hikmat dari mulutnya. Bukan kita, hikmat itu salah nggak salah. Kalau hikmat Tuhan itu pasti benar. Ya, hikmat Tuhan pasti benar. Mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Loh kalau gitu hari-hari ini gimana Pak kita dengar suara firman ini adalah sabda Allah. Haleluya. Jadi kalau firman dikatakan iya, katakanlah iya. Tidak berarti tidak. Kita dengar dari dalam mulut Allah berarti dari sabda Allah. Inilah firman kebenaran. Firman yang hidup. Haleluya. Ini maksud. Sehingga di Yohanes 2 ayat 1 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan
itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Haleluya. Nah, ketika saudara ngikut tuntunan daripada Roh Kudus, maka orang, ya, dunia akan terheran-heran melihat saudara berdoa, melihat saudara bertindak, tingkah laku saudara. Maka orang akan percaya bahwa Allah yang saudara sembah, Yesus Kristus Tuhan, menakjubkan, mengherankan. Tindakan saudara, kelakuan saudara di luar sana itu lebih daripada pengajaran atau khotbah. Bisa membuat orang bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, dibaptis selam dalam nama Yesus. Haleluya. Wah, ini luar biasa. Nah, saya memberikan contoh, kita lihat, saya bacakan terlebih dahulu 1 Raja 3 ayat 9. Maka bertindaklah, maka ini doa Salomo, mohon hikmat. Ya, dia hanya minta hikmat Salomo. Jadi Salomo tidak minta berdoa secara spesifik, minta kekayaan, minta kedudukan, jabatannya mungkin berapa periode, ya kan. Salomo sebagai doa memohon tidak seperti itu. Ini kita lihat doanya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saya lompat ke ayat 12. Maka sesungguhnya aku besar kata Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat. Jadi Tuhan berikan kita hikmat bukan di sini. Ya, hati-hati. Hati itu ada roh. Mungkin secara medis tidak ada roh. Ya, di sini ya ada dokter spesialis. Ya, jadi kalau dibedah 77 kali pun tidak kelihatan hati. Heart, jantung, liver. Ya. Hati ada sesuatu yang supranatural. Mau dibelah berapa kali pun tidak akan lihat. Tapi dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada 700 kali ya berbicara istilah hati. Jadi Tuhan memberikan kita hikmat tuh di roh. Pengetahuan akal budi. Maka saudara menjadi cerdas. Untuk itu Salomo kan berdoa. Tuh ketika hikmat Allah turun atas kecerdasan aku. Maka Salomo berkata, aku menjadi orang berpengetahuan. Nah, ketika saudara minta hikmat dan wahyu, wisdom and knowledge turun atas kecerdasan saudara, maka Anda menjadi orang berpengetahuan. Berpengetahuan apa? Banyak hal. Yang jelas pengetahuan ilahi dan hal-hal, ya kan, umum. Jadi Anda orang berpengetahuan. Haleluya. Nah, pengetahuan yang banyak pengetahuan itulah akan memperoleh, menghasilkan berkat. Amin. Nah, makanya kalau saudara mendapat hal-hal berkat-berkat ilahi, maka berkat-berkat jasmani, sandang, pangan, papan akan melengkapi hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, sehingga juga dikatakan sini, Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Jadi kalau kita memang kurang hikmat, nasihat daripada Yakobus, minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka seperti Salomo tadi. Nah, sehingga Tuhan berkata kepada Salomo, apakah Tuhan hanya memberikan permohonan Salomo hanya hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang jahat? Maka saudara ingat bayi yang diperebutkan itu, ya kan? Makanya Tuhan memberikan Salomo, belah dua aja bagi ibu itu. Makanya yang punya anak kan bilang, jangan kalau dibelah anak ini mati. Biarlah, berikanlah kepada orang yang menyetujui belah. Kalau orang suka dibelah anaknya berarti kan tidak mungkin. Itu darah daging dia. Nah, itu hikmat Salomo. Nah, apakah Tuhan hanya memberikan Salomo hikmat? Justru apa yang tidak didoakan oleh Salomo, Tuhan memberikannya itu semua. Maka di ayat 12 tadi Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta kedudukan dan lain.
Ya kan, semuanya itu kuberikan kepadamu, panjang umur. Loh, hari-hari ini kan pasti, saya kira semua kita kan, karena ada COVID-19 pandemi ini, Tuhan berikan kami panjang umur. Ya nggak salah, nggak salah. Tuhan tahu kok, ya kan. Nah, tapi kita juga kan tetap seperti malam ini kita duduk sesuai dengan protokol kesehatan, ya kan. Kita jaga jarak, tetap kita minta perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin saudara ini yang datang adalah orang-orang yang haus dan rindu bertemu dengan wajah Tuhan malam hari ini. Nah, saya ulangi sekali lagi, izinlah. Kalau sebelum kita buka perisai doa kan banyak, Pak, kapan buka? Bu Ali, kapan? Bu Ali, kami sudah haus, kami rindu. Tapi begitu kita buka, maaf ya Bu, absen dulu, kami masih atut. Saudara tahu atut? Maksudnya atut itu takut. Nah, tapi kita tidak memaksa, ya kan? Nah, untuk itu malam hari ini kita tiap doa, biarlah roh Allah mencengkram hidup mereka, mencabut ketakutan itu. Karena kita harus tahu Allah yang kita sembah, Allah lebih besar daripada COVID-19. Tapi kembali kita tetap pakai hikmat puhayun daripada Allah sesuai himbauan, ya. Pemerintah kita jaga, ya, pakai masker di luar, ya kan, sering cuci tangan, duduk tetap jaga jarak. Ini kan namanya hikmat pewahyuan, pengetahuan, ya, untuk menghindari. Jadi seperti itu. Nah, sehingga di 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia dibenarkan dan menguduskan dan menebus saudara dan saya. Memberikan hikmat menebus kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi pertanyaan, jadi sekalipun kita doa hal-hal rohani bukan tidak penting, justru itu sangat penting. Tapi memang di gereja, di depan umum kita masih doa yang spesifik, ya kan? Nah, kalau minta sepeda, hari-hari ini pasti saudara minta Brompton, ya kan? Karena ini lagi trendy. Ya kan? Nah saudara, tapi Raja Salomo tidak minta yang secara spesifik, justru Allah memberikan semua, kepanjang umur, sehat, Salomo kuat, penuh hikmat, pewahyuan. Sehingga maka orang berkata, ya, Ratu-Ratu Sheba berkata, saya baru dengar sebagian saja, tapi saya lihat maksudnya, ya, apa yang diceritakan oleh orang-orang Salomo itu hanya sebagian kecil. Sebetulnya hikmat Salomo itu lebih hebat, lebih luas daripada yang didengar. Makanya kalau kita penuh dengan hikmat puhayun daripada Tuhan, saudara lihat, setiap raja-raja setiap tahun mengantar upeti emas dan perak. Haleluya. Apa Salomo tidak dengan susah payah, orang hanya mencari hikmat daripada saudara. Orang akan datang, mana pendoa yang jebolan, yang lulusan dari Holy Spirit Room, orang yang penuh hikmat. Maka saudara akan dikasih upeti seperti Salomo. Itu berkat-berkat jasmani. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, harus saudara dong. Wah, ini dahsyat. Wah, ini semua pejabat-pejabat kota bahkan bangsa ini akan datang kepada pendoa. Apa yang hendak kami lakukan di hari-hari pandemi ini, COVID-19 ini. Saudara berdoa. Ada perlindungan Tuhan. Ya, ada damai sejahtera buat kota ini. Khususnya kita tinggal di kota Palembang. Ya, umumnya untuk bangsa kita, negeri kita, bahkan untuk bangsa-bangsa yang lain. Inilah hati pendoa. Haleluya. Dan kita akan harap terjadi, pasti terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga terjadi di Holy Spirit Room ini. Amin. Mari kita bangkit.